Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya generasi muda semua di mana saja menyaksikan tayang ini? Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips dan pengalaman, dan kali ini temanya adalah tentang bagaimana bisa menjadi penulis. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang penulis, kadang orang menganggap menulis itu sesuatu yang sulit. Kemudian menulis itu ada juga yang mengatakan ini adalah bakat bawaan sejak lahir atau keturunan. Oh, ini suatu hal yang tidak benar. Menulis itu adalah keterampilan, sebagaimana juga keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa kita latih, dan yang kuncinya adalah kebiasaan. Sahabat-sahabat generasi muda yang berbahagia, sedikit saya ingin memberikan motivasi, dan ini juga saya baca di berbagai buku dan ungkapan para sejarawan. Kenapa kita mesti menulis? Pertama, menulis itu adalah pelampung sejarah. Kita memang tidak ingin, tak perlu disebut-sebutlah jasa kita, kepandaian kita, ilmu kita. Memang kita nggak butuh, dan kita hanya serahkan kepada Allah yang membalasinya. Tetapi ketika ada ide, gagasan, pemikiran kita tidak tertulis, itu hanya langgeng bertahan selama kita hidup, dan ketika orang masih bisa bertanya kepada kita. Lalu ketika kita sakit, lalu kita sudah meninggal dunia, pupuslah semua pemikiran, pendapat, dan gagasan kita itu ketika tidak ada pula orang lain yang melanjutkannya. Nah, sahabat-sahabat semua muda yang berbahagia, lalu ketika ide, gagasan, pemikiran, pendapat-pendapat kita tentang banyak hal dalam kehidupan ini kita tulis, itu akan abadi. Itu akan tertulis dan akan dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Contoh misalnya, kenapa seorang Soekarno, gagasan dan ide-idenya hari ini masih hidup di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah pengikutnya, katakanlah begitu. Kenapa? Karena Soekarno menulis ide-idenya tersebut. Mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar buku Di Bawah Bendera Revolusi, buku tebal sekali. Sekarang harganya jutaan dan langka sekali. Itu tulisan tangan Soekarno. Kemudian juga tulisan ketik pakai tulisan mesin tik yang lama itu. Itu bagaimana gagasan Soekarno tentang ideologi, tentang negara, ya, hubungan negara dan agama, pahamnya tentang konsep-konsep, ya, ideologi besar dunia, tentang komunis, tentang marxisme dan sebagainya. Dia tulis. Begitu juga seorang Muhammad Natsir menulis, dan idenya itu hari ini masih bisa dibaca dan dikembangkan oleh generasi berikutnya dan kita-kita hari ini. Kenapa? Karena dia tulis, ya, bagaimana pemikirannya tentang negara, hubungan agama dan negara. Bahkan seorang Muhammad Natsir pernah berdebat dengan Soekarno tentang bagaimana konsep-konsep bernegara. Dia tulis, saudara-saudara sahabatku yang berbahagia. Begitu juga kita lihat Buya Hamka. Buya Hamka juga banyak menulis buku fiksi, buku non fiksi, ya, dari karya ilmiah Hamka sampai ke karya fiksinya, novelnya sangat banyak sekali Hamka. Ratusan buku Hamka, coba bayangkan. Dan hari ini ketika Hamka telah tiada, tapi dia tetap hidup di tengah-tengah kita karena karya dan tulisannya. Nah, ini contoh betapa pentingnya sebenarnya kita menulis. Lalu saya ingin berbagi tips, bagaimana tips sederhana bisa menjadi lancar menulis. Kan ini. Banyak curhatan saya terima di berbagai pelatihan kepenulisan. Sulit sekali menulis, Pak. Kami sudah coba satu paragraf, beberapa kalimat, lalu kami nggak tahu lagi mau dibawa kemana tulisan itu. Ini biasa. Ini sebenarnya sebuah ungkapan jujur semua orang yang baru menulis. Itu biasa. Tapi itu bisa diatasi. Cara mengatasinya bagaimana, sahabat-sahabat generasi muda yang berbahagia? Cara mengatasinya adalah menjadikan menulis menjadi budaya rutin kita setiap hari.
Nah, ini kuncinya. Ketika menulis sudah menjadi budaya rutin kita, apapun yang akan kita tulis nanti, baik karya fiksi, cerpen, cerbung, novel, akan lancar saja. Kita bisa belajar dari tulisan-tulisan orang lain. Begitu juga menulis artikel misalnya, karya ilmiah. Ketika kita telah membudayakan menulis, itu juga akan lancar saja. Berbagai teori bagaimana menulis di buku-buku kita baca, itu sekedar teori. Lalu prakteknya bagaimana? Kembali kita terbentur. Loh, kok susah kali ya? Nah, maka berbagai teori itu tidak akan gunanya kalau tidak kita praktekkan. Nah, praktekkannya bagaimana? Menulislah setiap hari. Jadi saya sangat menyarankan kepada sahabat-sahabat generasi muda yang sudah punya cita-cita ingin menjadi penulis. Ini berangkat juga dari pengalaman pribadi saya. Sebenarnya saya juga nggak pandai menulis. Bahasanya, pilihan katanya juga nggak menarik-menarik amat. Tetapi saya nggak putus asa. Saya selalu menulis. Ada ide saya tentang, katakanlah misalnya ada event perantau pulang. Saya ada pemikiran nih tentang perantau ini bagaimana, apa ide-idenya, programnya. Saya tulis. Saya punya ide misalnya tentang pembangunan di Agam, karena saya juga bekerja di DPRD misalnya kan, karena banyak hal yang mungkin disampaikan masyarakat kepada saya tulis. Nah begitu, tulis saja dulu walaupun itu hanya satu paragraf. Satu saat nanti kita lihat lagi, bisa kita lanjutkan. Yang penting budayanya kita bangun. Nah, tips yang pertama saya ingin sampaikan kepada sahabat semua, menulislah minimal satu paragraf sebelum tidur. Meskipun gak jelas menulis apa. Walaupun saya pernah menulis tentang kebingungan saya menulis. Saya tulis begini contohnya ya. Malam ini sebelum tidur saya harus menulis. Karena ini sudah menjadi komitmen saya untuk menulis. Meskipun saya tidak tahu yang akan saya tulis. Padahal hari ini malam ini sudah jam 10 lewat seperempat misalnya kan. Saya dengan menahan sedikit rasa kantuk dan di tengah rintik-rintik hujan di luar sana, saya terus juga menulis. Meskipun ide menulis juga belum saya temukan. Meskipun demikian saya terus menulis. Saya teringat bahwasanya menulis ini butuh kebiasaan dan butuh hobi, butuh butuh suatu budaya sehingga saya mesti menulis. Begitu. Akhirnya menjadi satu paragraf juga, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kunci pertama, budayakan menulis setiap hari, walaupun hanya satu paragraf atau berapa kalimat. Tips kedua, saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, catat dan arsip, ya maksudnya simpan dan arsip semua tulisan yang berserakan kita itu. Baik yang selembar, satu bar, simpan. Lama-lama nanti akan menjadi sebuah bangunan. Seperti kita membangun, di sini ada batu bata, di sini ada semen, di sini ada pasir, ini sudah kita buat pondasi. Akhirnya lama-lama akan menjadi sebuah gedung. Begitu juga tulisan-tulisan itu. Jangan pernah buang, sia-siakan apapun bentuk tulisan kita. Baik puisi, baik ungkapan, perasaan, dan sebagainya. Apalagi mungkin yang sudah terbiasa menulis artikel dan sebagainya. Satu saat bisa loh kita bukukan. Pengalaman saya ketika saya curhat tentang kehidupan saya, akhirnya menjadi sebuah buku autobiografi saya. Ada judulnya Sepeda Untuk. Kemudian juga tentang ketika saya berbagi di grup-grup WhatsApp tentang menulis, akhirnya jadi sebuah buku menulis. Kemudian juga artikel-artikel saya yang tersebar di berbagai media, Singgalang, Padang Epres, Haluan dan sebagainya, media-media online, saya bukukan, saya arsip. Akhirnya alhamdulillah menjadi satu buku. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin memotivasi kita semuanya, budayakanlah menulis setiap hari. Tulislah apa saja. Dan salah satunya memiliki buku diari. Ini adalah entry point, pintu jalan, pintu masuk kita untuk membiasakan diri menulis. Demikian tips singkat ini. Mudah-mudahan sahabat generasi muda bisa terinspirasi. Dan semoga kita semua, dan saya berharap juga semua anak-anak muda, generasi muda di Minangkabau, di Sumatera Barat ini bisa mewarisi bagaimana hebatnya para penulis terdahulu seperti Hamka, Agus Salim, Muhammad Natsir,
Hatta, dan banyak lagi tokoh-tokoh kita. Bahkan sampai hari ini banyak juga kita lihat buku-buku itu juga para umumnya penulisnya adalah dari Sumatera Barat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.